Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan materi keempat yaitu mengenai kompilasi hukum Islam atau KHI yang biasa disingkat. Mungkin ada beberapa teman yang sudah familiar atau mungkin ada bahkan yang belum tahu sama sekali. Pegang saja mungkin tidak pernah. Jadi kita bahas malam ini agar kiranya ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan teman-teman. Karena KHI ini merupakan rujukan bagi seorang penghulu ataupun kepala KUA dan juga rujukan bagi seorang hakim di pengadilan, khususnya pengadilan agama. Ya, baik. Kita lihat latar belakang dulu. Latar belakang munculnya kompilasi hukum Islam ini yaitu sejarah proses pembentukan KHI ini dilakukan melalui 4 tahap utama yang perlu teman-teman tahu. Yaitu yang pertama, berawal dari keputusan bersama. Proses dimulai dengan keputusan bersama oleh Mahkamah Agung atau MA dan Depak. Dulu Kemenak itu sebutannya Departemen Agama. Makanya kalau orang-orang tua ya di daerah kita itu biasanya pasti nyebut di mana katanya kerjanya di Kemenak. Oh, Depak kah katanya. Pasti kayak gitu. Karena yang orang tua dulu tahu Kementerian Agama itu ya Departemen Agama. Kemudian pada tahun 1985, jadi KHI ini diputuskan untuk dikeluarkan itu maksudnya untuk diproses pembuatannya itu setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Karena ini tahunnya kan 1985. Nah, tentang surat keputusan bersama atau SKB yang dikeluarkan untuk menunjuk pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi yang bertujuan untuk menyusun hukum Islam dalam bentuk kompilasi. Artinya nanti KHI ini bentuknya itu eh, seperti bentuknya kodifikasi buku hukum. Artinya nanti hukum Islam tetapi bentuknya itu pasal-pasal-pasal ya. Jadi mungkin kurang lebihnya nanti teman-teman bisa melihat. Selanjutnya proses kedua yaitu pembentukan tim. Pembentukan tim, kemudian pembentukan tim penyusun yang terdiri dari ulama, cendekiawan, dan pejabat dari MA serta Kemenak atau Depak. Tim ini bertugas mengkaji kitab-kitab fikih yang ada dan menentukan hukum Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Jadi yang membuat KHI ini itu adalah tim penyusunnya yang terdiri dari ulama, cendekiawan, pejabat dari MA, serta Kemenak. Dulu teman-teman sekilas sharing sedikit bahwa orang-orang Kementerian Agama dulu ya pada zaman-zaman mungkin baru-baru selesai kemerdekaan itu yang menjadi pegawai di Kementerian Agama itu biasanya para ulama atau para tokoh agama kiai ya jadi insya Allah KHI ini pun sudah disusun dengan sedemikian rupa dengan dikumpulkanlah para cendekiawan dan ulama. Nah, selanjutnya pengumpulan bahan dan penyusunan draft. Pada tahap ini, tim melakukan pengumpulan bahan dari berbagai sumber termasuk kajian terhadap kitab fikih dan jurisprudensi yang berlaku. Mereka juga melakukan studi banding dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum Islam. Kemudian hasilnya dirumuskan menjadi draft KHI yang yaitu ada 3 buku. Yang pertama hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa KHI itu ada 3 buku. Yang pertama tadi hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Yang mana prosesnya pun bukan hanya setelah didiskusikan oleh para ulama saja, tapi setelah itu mereka mengkaji lagi dari kitab-kitab fikih. Kalau tidak salah ada 13 kitab fikih khususnya dari mazhab Syafi'iyah ya, dan jurisprudensi yang berlaku, dan mereka pun studi banding dulu ke negara-negara bagaimana agar kiranya sistem hukum Islam yang akan diterapkan di Indonesia itu bisa relevan nanti terhadap masyarakat yang beragama Islam. Selanjutnya, nah setelah itu barulah terjadi lokakarya namanya. Lokakarya dan penyebar luasan. Setelah draft disusun, diadakan lokakarya yang melibatkan berbagai kelompok elit Islam
untuk mendapatkan masukan sebelum finalisasi. Jadi setelah draft KHI-nya, mereka anggapannya seminar lah, seminar dulu, dan itu diundang ulama-ulama se-Indonesia yang mungkin berkompeten. Nah, nanti lokakarya ini dihadiri oleh para ulama dan cendekiawan untuk memastikan bahwa KHI ini dapat diterima secara luas. Akhirnya KHI disahkan dan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 dan disebarluaskan kepada masyarakat sebagai pedoman hukum dalam peradilan agama. Jadi kalau kita kadang merujuk kepada KHI, itu sudah isinya insya Allah hukum-hukum Islam yang sudah dikaji baik dari ulama-ulama yang berkompeten dan cendekiawan-cendekiawan yang sangat baik gitu di dalam ranah bidangnya masing-masing. Jadi terbitnya KHI ini ada 3 buku ya. Jangan lupa hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakapan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk latar belakangnya. Next kita lanjut ke pasal 1. Ketentuan umum. Kalau teman-teman mempunyai buku kompilasi hukum Islam, itu ada yang namanya ketentuan umum pasti di pasal 1. Nah, apa saja ketentuan umumnya? Banyak di sini ketentuan umum, hanya saya menyampaikan yang mungkin berkaitan dengan jabatan penghulu ya. Jadi jangan salah bahwa oh itu masih kurang katanya ketentuan umumnya di KHI. Karena saya hanya mengaitkan atau mendeskripsikan apa yang penting dan berkaitan kepada jabatan teman-teman. Yang pertama itu mengenai peminangan. Nah, apa itu peminangan? Peminangan ialah kegiatan upaya terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, ini yang disebut dengan peminangan. Jadi biasanya sebelum terjadinya pernikahan itu biasanya ada tunangan terlebih dahulu ya, atau biasanya namanya peminangan. Nah, ini upayanya terjadi agar kiranya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kemudian wali hakim. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Jadi wali hakim itu harus ditunjuk oleh Menteri Agama. Kalau ada wali hakim yang tidak ditunjuk oleh Menteri Agama, maka dia tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menjadi wali nikah. Ya, oke. Next, akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali. Saya ulangi, ijab yang diucapkan oleh wali, ya, atau wakilnya, dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya, disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, menurut KHI, akad nikah itu seringkas ini gitu. Ringkas rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi. Kemudian mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada yang harus kita garis bawahi, mahar itu bisa berbentuk barang, uang, atau jasa. Ya, jadi kalau teman-teman pernah mendengar mungkin barangnya seperangkat alat sholat, itu berarti bentuknya barang. Atau misalnya bentuknya emas misalnya. Nah, itu juga bentuknya barang ya. Nah, atau uang atau jasa. Nah, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam ini harus digarisbawahi. Boleh maharnya itu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi kalau bertentangan dengan hukum Islam, misalnya, mohon maaf, apa namanya? Kalau minuman alkohol itu apa namanya? Saya lupa. Nah, pokoknya misalnya itu dijadikan mahar, maka itu haram hukumnya ya. Jadi tidak Komar, boleh komar. dijadikan mahar. Ya, khamar. Nah, jadi eh, itu tidak boleh dijadikan mahar karena tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian taklik talak. Nah, ini mungkin ada yang baru dengar atau ada yang sudah sering dengar. Nah, ini mungkin kita jelaskan singkat ya. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah. Taklik talak ini harus diucapkan setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan ya. Taklik talak ini artinya janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Biasanya
kalau di buku nikah itu ada yang namanya sigot taklik. Nah, sigot taklik itu lafaz taklik talak sebenarnya. Lafaz taklik talak itu adalah ucapan janji talak yang digantungkan. Taklik itu kan digantungkan, ya. Digantungkan artinya seorang suami itu menggantungkan talak kepada istrinya. Apabila dia melakukan sesuatu hal yang melanggar dari perjanjian tersebut, maka istrinya bisa mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama. Artinya hak talak itu bukan hanya ada pada suami, akan tetapi pemerintah juga berupaya agar bisa melindungi hak-hak istri. Maka dari itu dia di apa namanya diarahkan atau di apa namanya diberikan hak talak juga kepada istri, tapi dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama, ya. Selanjutnya kita bahas nanti setelah penjabaran selanjutnya. Baik, nomor 6, pemeliharaan anak atau hadonah. Nah, pemeliharaan anak ini atau biasa disebut hadonah, ya, adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Nomor 7, khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan suaminya. Nah, tadi ada yang bertanya di grup tuh, khuluk itu eh, bagaimana cerainya katanya? Apakah masuk talak satu, talak dua, atau talak tiga? Nah, sini nanti kita jelaskan, ya. Sederhananya, khuluk itu kalau di pengadilan agama itu cerai gugat. Artinya istri yang mengajukan perceraian, maka apabila perceraian tersebut itu khuluk, nah ini sudah kita bahas juga di materi kedua, apabila perceraian itu khuluk atau cerai gugat, maka putusan hakim biasanya itu eh, talaknya itu talak bain sugro. Talak bain sugro itu mau dia masih di dalam masa iddah ataupun sudah habis masa iddah, kalau dia mau kembali kepada istrinya, dia harus nikah ulang di KUA, ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dasar-dasar perkawinan. Nah, dasar-dasar perkawinan ini saya ambil yang belum saya jelaskan di undang-undang, ya. Kalau kemarin di pertemuan ketiga kita jelaskan sudah mungkin spesifiknya secara umumnya, nah ini kita jelaskan secara detailnya di KHI. Yang pertama, menurut KHI, perkawinan itu menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakun golidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakannya ibadah. Jadi sebagai penghulu yang akan membuat suatu acara yang menjadi sebuah perjanjian agung, itu harus bisa usahakan betul-betul menjadi acara yang khidmat atau akad nikah tersebut, pandulah dengan cara yang agar kiranya nanti pasangan itu bahkan bisa melelehkan air mata. Jadi tugas kita itu agar kiranya bisa membantu acara akad nikah menjadi sebuah perjanjian yang sakral atau agung. Nah, yang disaksikan oleh bahkan bukan hanya manusia, akan tetapi juga para malaikat. Jadi tugas kita itu insya Allah mulia, teman-teman. Jadi sangat bisa usahakan agar kiranya nanti ketika teman-teman terjun eh, pelayanan akad nikah itu, usahakan kalau bisa sangat sakral dan sangat khidmat. Nah, seperti itu kurang lebih, ya. Selanjutnya pasal 5. Nah, saya lewati karena ada beberapa yang mungkin kurang poin kurang berkaitan dengan penghulu, maka saya langsung cantumkan pasal-pasal yang berkaitan saja. Pasal 5. Nah, ini penting. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan itu harus dicatat, ya. Agar terjamin. Nah, ini terus digarisbawahi, agar terjamin ketertiban. Karena kalau tidak tercatat, maka itu akan terjadi ketidaktertiban. Apabila akan terjadi hal seperti itu, maka nanti hak waris, kemudian anak, kemudian hal yang lain-lain itu akan raut maut lah. Artinya akan berantakan sehingga nasab itu bisa terjadi kacau mungkin dan lain-lain. Maka perlu ada yang namanya perkawinannya harus dicatat agar kiranya terjadi ketertiban perkawinan. Kemudian yang kedua, pasal 5 ayat 2 ini poin pentingnya, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN. PPN itu adalah penghulu
atau kepala KUA, baik itu dia sudah PNS ataupun P3K, artinya penghulu yang ASN, ya, PPN, yang bisa disebut singkatannya itu kepanjangannya petugas pencatat nikah, ya. Jadi kalau teman-teman ketemu PPN tetapi dia bukan ASN atau P3K, berarti dia P3N, pembantu petugas pencatat nikah. Nah, artinya dia bukan ASN, PNS ataupun P3K yang mempunyai jabatan penghulu, akan tetapi dia dibantukan untuk membantu seorang PPN, kemungkinan karena ada wilayah mungkin PPN tersebut tidak bisa jangkau sehingga butuh yang namanya P3N, pembantu petugas pencatat nikah, ya. Kemudian pada pasal 6, nah ini yang poin pentingnya, sangat-sangat penting di sini sebenarnya. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN atau petugas pencatat nikah. Jadi kalau teman-teman melihat, ya, melihat ada sebuah acara akad nikah di daerah teman-teman dan dia tidak ada yang menghadiri petugas PPN ataupun penghulu ataupun kepala KUA, nah itu berarti kita bisa pastikan fix itu nikah siri. Jadi tugas PPN itu bukan hanya menikahkan, dia bisa saja tidak menikahkan, walinya yang menikahkan, tapi dia tugasnya tetap harus hadir di tempat acara akad nikah tersebut karena tugas dia mengawasi dan harus dilangsungkan di hadapan seorang PPN. Kalau mau pernikahannya itu tercatat, syaratnya harus dilangsungkan di hadapan atau di bawah pengawasan seorang penghulu atau PPN, ya. Selanjutnya, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN, maka dia tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini perlu digarisbawahi, ya. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang atau pasangan yang menikah secara siri dan di saat kita melihat itu dia tidak ada PPN di situ, baik itu penghulu ataupun kepala KUA, maka kita tahu bahwa itu merupakan pernikahan siri. Dan ketika kita tahu bahwa itu merupakan pernikahan siri, maka pernikahannya pasti tidak tercatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, ya. Nah, jadi luar biasanya PPN atau penghulu itu di sini, teman-teman. Jadi ketika kita datang itu sah secara, bukan sah sebenarnya. Ketika kita datang itu pernikahannya mempunyai kekuatan hukum, dan ketika kita tidak datang maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu apa namanya, eh, kehebatan seorang penghulu itu. Jadi, nah, tapi itu bertimbal balik apabila misal ada undangan ke kita karena posisi kita sudah sebagai penghulu, terus ada undangan bahwa undangan tersebut kita tahu bahwa itu merupakan acara nikah siri karena dia tidak ada pendaftar di KUA, terus secara kode etik maka kita tidak boleh menghadiri acara tersebut walaupun, ya, bahasa kasarnya itu keluarga sendiri. Karena kita itu sudah terikat oleh peraturan yang mana kita harus mengawal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 agar kiranya setiap pasangan itu menikahnya tercatat di KUA. Kalau kita hadir di tempat itu artinya kita mengiyakan atau mengizinkan bahwa pernikahan itu eh, akhirnya jadi tercatat. Kan ada penghulu yang hadir nih. Oh, berarti pernikahannya ini punya kekuatan hukum atau artinya pernikahannya ini tercatat. Tapi kalau kita tahu bahwa di situ merupakan pernikahan yang tidak tercatat, maka kita tidak boleh menghadiri, walaupun kita diundang, seumpama seperti itu. Karena kita di belakang kita ini sudah mempunyai ikatan terhadap peraturan gitu, ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Nah, kalau nanti kondisinya ini dan itu bagaimana, Pak? Nanti dijelaskan saja, dijelaskan bahwa baik-baik. Mohon maaf karena saya sudah dilantik dan disumpah sebagai penghulu, maka mohon maaf saya tidak bisa berhadir di acara tersebut. Kecuali acara tersebut itu nikahnya sudah terdaftar di KUA, maka saya sangat apa namanya, siap untuk hadir di acara tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti itu, teman-teman, ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan.
pasal 7. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri, tapi saya hanya menjelaskan secara ringkasnya bahwa pasal 7 ini yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Artinya, apabila perkawinan itu dihadiri oleh seorang penghulu atau PPN, maka dia mendapatkan akta nikah. Nah, yang dibuat oleh penghulu atau PPN. Kemudian, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Artinya, kalau dia tidak mempunyai akta nikah atau pernikahan itu tidak tercatat atau bisa dibilang nikah siri, itu dia pasti tidak mempunyai akta nikah. Karena dia tidak mempunyai akta nikah, maka dia bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengajukan yang namanya sidang isbat nikah, ya. Jadi untuk apa sidang isbat nikah ini? Untuk mengesahkan atau menetapkan bahwa pernikahan sirihnya itu apa namanya boleh dicatatkan. Jadi nanti teknisnya, sederhananya saya sampaikan kalau bagi teman-teman yang mungkin bekerja di pengadilan agama ataupun sudah sering magang di KUA, nah mungkin sudah paham mengenai ini. Tapi saya ingin fokus ke teman-teman yang mungkin belum paham bagaimana teknisnya. Jadi nanti ada pasangan yang datang ke KUA, kemudian dia mengatakan bahwa dia nikah secara sirih ya, artinya tidak tercatat. Nah, atau tidak terdaftar di KUA. Setelah itu dia ingin mempunyai buku nikah. Nah, lalulah penghulu atau kepala KUA menyampaikan bahwa antum berdua ini harus mengajukan sidang dulu ke pengadilan agama untuk yang namanya sidang isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan antum ini ya. Setelah itu eh, berangkatlah kita kasih surat kan yang namanya surat keterangan tidak tercatat namanya itu. Nah, itu yang sebagai syarat untuk dibawa ke pengadilan agama untuk bisa mengajukan isbat nikah. Nah, setelah itu datanglah mereka ke pengadilan agama, kemudian pengadilan agama merespon permohonan mereka, lalu diadakan sidang. Nanti setelah diadakan sidang itu dicek, koreksi saya kalau salah ya bagi teman-teman yang mungkin sudah apa namanya bekerja di pengadilan, nanti dicek apakah pernikahannya itu sudah sesuai rukun dan syarat dan lain-lainnya. Kemudian hakim menetapkan. Apakah penetapannya itu bisa jadi dua teman-teman. Bisa jadi penetapannya itu ditolak atau dikabulkan, atau tidak dikabulkan, atau penetapannya itu dikabulkan oleh hakim. Artinya nanti apabila dapat putusan oleh eh, pengadilan agama, maka nanti halaman terakhir itu biasanya ada tulisannya di situ, mengabulkan atau menolak. Kalau di tulisannya itu mengabulkan, maka dia disuruh oleh pengadilan untuk membawa ke KUA kembali, dan nanti KUA itu tinggal memasukkan datanya itu ke SIMK dan mencatatkan buku nikahnya tanpa tanpa dia harus nikah lagi di KUA. Nah, kecuali dia itu nanti putusannya ditolak. Setelah putusannya ditolak, maka dia datang lagi ke KUA. Nah, nanti KUA mencek, oh ternyata dia putusannya ditolak. Akhirnya KUA bisa untuk menikahkan ulang pasangan tadi ya. Setelah menikahkan ulang pasangan tadi, barulah eh, buku nikah dia terbit. Jadi kalau dikabulkan isbat nikahnya, KUA tinggal mencatatkan saja, dan kalau tidak dikabulkan maka KUA harus menikahkan ulang dan mencatatkan pernikahan ini. Bedanya apa? Bedanya kalau dikabulkan nanti di buku nikah itu tanggalnya itu tanggal dia menikah siri ya. Artinya kalau dia sudah mempunyai anak maka sesuailah anak dengan tanggal dia menikah kan. Nah, tetapi kalau dia ditolak, mohon maaf, kalau dia ditolak, maka dia harus nikah ulang. Nikah ulang ini artinya tanggalnya itu sesuai dengan tanggal dia nikah ulang. Walaupun dia, misalnya apabila dia sudah punya anak, maka nanti terjadi ketidaksinkronan. Nah, nanti di situ baru bisa mengajukan lagi yang namanya sidang asal-usul anak, bahwa memang betul anak ini merupakan anak dari pasangan tersebut. Karena kan itu tidak terjadi ketidaksinkronan ya. Misal dia ditolak, kemudian nikahnya itu di tahun 2019 misalnya. Nah, anaknya itu lahir di tahun 2018, otomatis orang mengira bahwa ini merupakan anak di luar nikah. Nah, jadi eh,
mau tidak mau kita harus mengajukan sidang lagi yang namanya sidang asal usul anak, memang betul membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak di dalam pernikahan tetapi di dalam pernikahan siri, sehingga nasabnya itu nanti nasab bapaknya ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa menangkap maksud saya ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di akhir pertemuan. Nah, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan satu, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Baik, saya jelaskan dulu ini. Eh, Maksudnya bagian A ini adalah bagian A nih teman, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Jadi ada pasangan yang ingin menikah, kemudian eh, dia ingin menikah di KUA, ternyata dia itu sebelumnya sudah menikah siri dan sudah diceraikan secara siri oleh pasangan yang sebelumnya. Maka apabila dia ingin menikah lagi di KUA, nah maka dia harus mengajukan isbat nikah dulu sekaligus cerai. Jadi dia mengajukan isbat nikah, nanti outputnya itu bukan putusan, tetapi akta cerainya oleh pasangan dia sebelumnya karena dia melakukan pernikahan secara siri dan melakukan perceraiannya pun secara siri, tidak di hadapan pengadilan. Jadi ke namanya itu kalau biasanya orang-orang KUA tuh bilang sidang isbat nikah sekaligus cerai. Nah, seperti itulah. Jadi nanti outputnya atau produk yang keluar itu merupakan akta cerai. Nah, akta cerai inilah yang baru bisa dibawa ke KUA kalau dia apa namanya sudah pernah melakukan pernikahan sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Tapi pun nanti dicek masa iddahnya. Masa iddahnya kalau masih belum selesai, maka KUA tidak boleh menikahkan ya. Masa iddahnya itu dihitung dari sesuai yang apa yang saya sampaikan di materi sebelumnya, itu sesuai tanggal akta cerai keluar. Walaupun dia sudah cerai sirinya lama, umpamanya bertahun-tahun, mungkin 5 tahun sudah, tapi akta cerainya baru keluar hari ini, maka kita hitung per hari ini sampai 3 bulan 10 hari ke depan ya. Jadi baru kita bisa menikahkan. Mungkin bisa teman-teman tangkap. Nah, selanjutnya B, hilangnya akta nikah. Nah, kalau memang hilang akta nikahnya, maka dia bisa mengajukan sidang isbat. Kemudian adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Jadi kalau ada perkawinan yang mungkin mereka pasangan itu ragu dengan perkawinan mereka, misal ternyata saksinya mungkin tidak memenuhi syarat, misalnya tidak adil, atau walinya ternyata ada, misalnya lagi wali yang seharusnya menjadi wali, tapi ternyata di saat pernikahan bukan wali tersebut. Nah, itu bisa diajukan ke pengadilan agama untuk mengikuti sidang isbat. Kemudian adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, itu bisa apa namanya dilakukan sidang isbatnya kalau dia merasa menikah sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti di akhir. Kita lanjutkan dulu. Pasal 10. Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Jadi harus digarisbawahi kalau ada ya pasangan yang sudah bercerai di pengadilan agama, kemudian yang mengajukannya itu adalah suaminya, bukan istrinya. Kalau istrinya tadi sudah saya sampaikan, dia merupakan cerai gugat dan harus nikah ulang, tidak bisa rujuk. Nah, kalau dia cerai talak, nah bahasanya ini cerai talak, artinya suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan agama, maka itu bisa dikatakan cerai talak ya. Cerai talak ini boleh rujuk selama masih di dalam masa iddah. Nah, apabila dia ingin rujuk dengan bekas istrinya atau mantan istrinya, dia dapat datang ke KUA, kemudian KUA apa namanya melaksanakan rujuknya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi juga, kemudian KUA baru menerbitkan yang namanya buku pendaftaran rujuk atau akta rujuknya lah bahasanya. Nah, kertas rujuk, surat rujuknya, kemudian surat rujuk ini nanti dibawa ke pengadilan agama untuk mengambil buku nikah sebelumnya yang sudah didaftarkan untuk perceraian. Nah, jadi dia setelah dapat surat rujuk, baru dia bawa ke pengadilan agama, baru dia nanti bisa dapat buku nikah yang dia apa namanya dia kasihkan waktu dia memohon untuk perceraian yang sebelumnya ya. Mungkin semoga bisa dipahami juga. Selanjutnya
Pasal 12, peminangan dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Ini tolong digarisbawahi ya teman-teman, bahwa seseorang itu boleh meminang itu terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda, artinya dia sudah bercerai akan tetapi masa iddahnya sudah habis. Nah, wanita yang ditalak suami dan masih berada dalam masa iddah roji'ah haram dan dilarang untuk dipinang. Jadi kalau ditanya perempuan tersebut sudah selesai masa iddah belum, kalau dia bilang belum, itu haram hukumnya untuk meminang ya. Nah, jadi apa namanya perlu teman-teman ketahui, atau misalnya kalau bahasa ini masih kurang bisa dipahami, misalnya ditanya kan sudah selesai belum masa iddahnya. Kita sampaikan kan, dia bilang belum karena masih sisa sebulan lagi. Nah, itu kita tidak boleh melakukan acara tunangan karena dia masih di dalam masa iddah dan masih ada kemungkinan suami mantan suami itu untuk rujuk ya. Kemudian dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Nah, ini siapa tahu nih nanti teman-teman ada mengincar seorang perempuan, kemudian ternyata perempuan tersebut tanpa sepengetahuan kita dipinang oleh orang lain, maka kita tidak boleh meminang dia, ya. Kecuali kita sudah tahu atau ada informasi bahwa pinangan orang yang meminang dia itu sudah ditolak oleh orang yang ingin kita incar atau ingin kita jadikan pasangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian pasal 17, sebelum berlangsungnya perkawinan, PPN menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Nah, nanti di saat berlangsungnya akad nikah, teman-teman, itu seorang penghulu itu wajib memeriksa dokumen pemberkasan dulu sebelum dilaksanakan akad nikahnya. Kemudian setelah selesai memeriksa dokumen pemeriksaan, dokumen berkas permohonan nikahnya, lalu ditanyakan kepada pihak suami maupun pihak istri, pihak calon mempelai laki-laki maupun pihak calon mempelai perempuan. Pertanyaannya sederhana saja, misalnya, apakah saudara Fulan misalnya sudah siap untuk menikah? Nah, terus kata calon suaminya kan atau mempelai laki-lakinya kata dia siap, akhirnya artinya kan dia sudah siap gitu untuk menikah. Artinya dia sudah setuju untuk menikah. Kemudian kita tanya lagi kepada calon istrinya, kalau dia tidak menjawab akan tetapi bahasanya diam, berarti dia iya. Atau misalnya dia mengangguk, berarti itu tandanya iya. Jadi itu bisa kita laksanakan akad nikahnya. Kemudian, bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Misal kita tanyakan kepada calon suami, apakah sudah siap untuk menikah atau mengarungi bahtera rumah tangganya? Kata suaminya sudah siap. Akan tetapi ketika kita tanya kepada istrinya, kata dia tidak siap, maka berarti pernikahan ini dia tidak menyetujui. Artinya sebagai penghulu kita tidak bisa melangsungkan pernikahan ini. Pending berarti. Jadi tidak jadi kita melaksanakan akad nikahnya. Karena di sini tertulis di pasal 17 kalau ada salah seorang yang tidak boleh kalau ada seseorang yang tidak setuju untuk menikah, maka dia tidak boleh dilangsungkan perkawinannya. Kemudian bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Nah, nanti ini ada kemungkinan besar teman-teman bertemu dengan ada pasangan yang dia tidak bisa tunawicara atau tunarungu, artinya bisa jadi dia tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara. Nah, nanti kita butuh dengan bahasa isyarat saja. Kalau dia ngangguk misalnya, berarti sudah artinya dia setuju ya. Kemudian nah ini tentang wali nikah, saksi dan ijab kabul. Pasal 22, apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, saya garis bawahi tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka
hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Misal, bapaknya ternyata sudah uzur, bahkan tidak bisa berbicara ataupun bahkan tidak bisa paham lagi, kita ajak bicara saja dia nggak nyambung atau apa. Nah, itu bisa bergeser ke eh, apa namanya, wali nasab selanjutnya, yaitu yang nomor dua kan ke atas dulu, berarti kakek. Nah, kalau kakeknya ternyata sudah meninggal berarti ke saudara kandung. Nah, berarti nanti kalau ada saudara kandungnya, pindahlah wali nikah tersebut ke saudara kandungnya. Jadi kemarin ada yang berpendapat kapan bisa bergeser ke wali nikah berikutnya. Nah, ini harus terpenuhi dulu teman-teman. Kalau sudah uzur misalnya, atau tunawicara atau tunarungu. Dan kalau sudah meninggal pastinya itu sudah boleh berpindah ke wali nasab berikutnya ya. Kecuali nanti walinya adalah wali adol dan lain-lain. Nah, di sini kita jelaskan di pasal 23. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib atau adol atau enggan. Ya, jadi wali hakim itu baru dapat bertindak sebagai wali nikah kalau memang setelah kita cek nasabnya itu tidak ada, wali nasabnya tidak ada sama sekali. Kemudian ada juga setelah itu wali nasabnya ada tapi tidak diketahui keberadaannya atau bisa dikatakan walinya goib. Misal dia sudah ditinggal oleh ayahnya itu semenjak dia kecil. Ayahnya ini tidak tahu sama sekali entah kemana, nomor HP-nya tidak ada, alamatnya tidak tahu, keluarga pun tidak tahu. Nah, setelah itu tetap kita harus upayakan untuk memeriksa dulu atau menanyakan konfirmasi kepada keluarga bahwa apakah betul orang tersebut sudah hilang atau bapaknya dari perempuan ini sudah hilang. Kata keluarga kan sudah, katanya tidak tahu entah kemana dan lain-lain, maka kita bisa meminta surat keterangan wali adol dari kelurahan atau desa. Nanti kita pun juga membuat surat pernyataan oleh pihak perempuannya bahwa memang tersebut walinya adalah adol. Nah, jadi walinya adalah adol, walinya adalah goib, mohon maaf teman-teman. Jadi kalau walinya goib, maka nanti kita buat surat pernyataan dan lain-lain, barulah nanti wali hakim bisa bertindak sebagai wali dari perempuan yang walinya goib tersebut atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian dalam hal wali adol atau enggan, nah ini wali adol lagi nih, walinya itu ada, orangnya diketahui di mana keberadaannya, bahkan ada bapaknya itu di rumah itu, kemudian setelah dia mengajukan keinginan dia untuk menikah, perempuan ini kata bapaknya dia tidak setuju, dia tidak ingin menjadi wali, dan karena dia tidak suka dengan calon mempelai laki-laki yang akan menjadi pasangan anaknya ini. Nah, ini bisa dikatakan wali adol, teman-teman. Nah, tapi syaratnya wali adol itu dia harus mengajukan dulu ke pengadilan agama, nanti disidang oleh hakim, ditanyakan apakah betul memang wali atau ayahnya ini tidak ingin menikahkannya atau enggan. Nah, kalau memang betul misalnya atau ternyata di saat sidang itu berubah pikiran, maka walinya tetap berarti wali ayahnya ya. Tapi kalau ternyata hakim ayahnya tetap bersikukuh enggan, tetapi yang sang perempuan atau anaknya ini ingin banget menikah agar terhindar dari perzinahan, maka wali hakim bisa memindahkan hak perwaliannya itu bisa kepada setelah wali nasabnya atau bisa kepada wali hakim ya. Nanti dilihat dari putusan pengadilan sidang wali adolnya itu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pasal 26. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Ini harus digarisbawahi ya, karena syarat kalau nikah di Indonesia itu, kalau acara pelaksanaan akad nikah itu syaratnya masih bimajelisin wahidin, artinya dalam satu tempat. Nah, tidak boleh salah satunya mungkin video call dan lain-lain. Nah, karena kita masih memakai apa namanya, memakai hukum seperti itu ya. Karena mayoritas di Indonesia ini pun juga madhab Syafi'iyah. Jadi saksi itu syaratnya harus hadir dan dia akan nanti menandatangani dan menyaksikan berlangsungnya akad nikah, dan apa namanya, syaratnya juga pun yang harus digarisbawahi itu adil ya. Mungkin teman-teman ada yang baru masuk dan join, sudah saya sampaikan juga di Fikih Munakahat 2. Adil itu, salah satu bentuk adil itu
nanti di saat permohonan pendaftaran berkas nikah, tolong ditanyakan siapa saksinya. Nah, siapa saksinya. Jangan sampai saksinya itu orangnya yang tidak pernah sholat atau suka berbuat maksiat dan lain-lain. Harus saksi yang menjadi saksi pernikahan itu ya kalau bisa imam atau tokoh agama di wilayah tersebut. Jadi karena ini merupakan salah satu rukun dan mempengaruhi keabsahan pernikahan, maka usahakan untuk diperiksa secara teliti ya mengenai saksi ini. Ada juga nanti dihadir di tempat acara misalnya saksinya pakai peci ya enggak kan umpamanya. Nah, itu kan sebenarnya kurang sopan atau kurang khidmat jadinya acara kita. Nah, jadi atau bahkan saksinya pakai baju kaos dan lain hal dan lain-lain lah pokoknya. Jadi macam-macam. Nanti makanya saya sampaikan kalau kita sudah meminta di waktu pendaftaran akad pendaftaran permohonan nikah itu kita cek berkas saksinya ini siapa, kemudian apakah dia orang ini apa namanya taat dalam beragama atau tidak, kemudian sholatnya sudah 5 waktu atau belum misalnya ya kita cek itu karena insya Allah kalau kita itu menyampaikan seperti itu mereka pun juga akan memahami dan mencari saksi yang sesuai dan bisa eh, menjadikan akad nikah mereka itu lebih khidmat seperti itu. Baik, selanjutnya pasal 27. Ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Nah, ini menarik tadi ada yang membahas di grup bahwa eh, ada kata-kata di sini tidak boleh berselang waktu. Kalau dia hanya menarik napas saja, umpamanya tunai, tarik napas sebentar, langsung dia jawab, tidak ada apa namanya selang kata misalnya atau tindakan itu bisa dikatakan sah teman-teman ya asal jangan terlalu lama juga waktunya karena nanti kalau terlalu lama misalnya sampai 2 menit 3 menit nah itu nanti akan menjadi pertanyaan oleh wali ataupun yang menyaksikan maka kita tugasnya penghulu pun harus bisa benar-benar menjadikan apa namanya akad nikahnya itu betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat yang menyaksikan nah seperti itu. Jadi maksud dari tidak boleh berselang waktu itu kalau memang napasnya pendek ya dia boleh saja umpamanya narik narik napas dulu kan umpamanya ya. Tapi yang penting dia tidak boleh setelah tunai dia berkata yang lain lagi selain kata-kata kobul atau misalnya setelah tunai dia pengen ke toilet dulu maka itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus bisa dipahami bahwa jelas beruntun setelah ijab langsung kabul dan tidak berselang waktu ya. Jadi seperti itu. Karena ada nanti teman-teman apa namanya menemukan di waktu akad nikah itu ada saksi itu kadang ingin menguji kita gitu. Nah, ingin menguji pengetahuan mungkin. Dicoba nanti diulang-ulang. Oh, padahal menurut kita pas, tapi dia ingin mencoba apa ngetes kita nih. Apakah penghulunya ini paham atau tidak kan umpamanya. Nah, tunai kan dan lain-lain misalnya pada ada langsung ulang kata sampai 3 kali diulang kan padahal menurut kita itu tidak apa-apa dan itu menurut kita hukumnya sah maka kita bisa menyampaikan mohon maaf Bapak saksi misalnya ini sudah betul umpamanya sigot ijab kabulnya dan lain-lain nah tolong ini dibantu untuk disahkan atau dipahami ya jadi bisa dipahami lah gitu untuk mengiyakan sahnya pernikahannya ya seperti itu. Selanjutnya dalam pasal 29 dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Nah ini sudah kita bahas juga di fikih munakahat nah, bahwa atau di undang-undang kemarin kalau suami tidak bisa berhadir di saat acara nikah atau acara akad nikahnya maka dia bisa mewakilkan apa namanya posisi dia kepada orang lain tapi tetap pria ya. Nah, dan dia pun harus membriefing atau mengarahkan bahwa dia tugasnya untuk mewakilkan, bukan bertindak sebagai suami ya atau selalu bertindak bukan sebagai calon mempelai laki-laki karena kalau nanti kabulnya salah, nanti istrinya dia tadi jadi istri oleh yang mewakilkan kan karena bukan wakil nanti disampaikannya. Tapi kalau dia menyampaikan wakil sebagai wakil yang menerima ijab itu maka sang suami yang tidak bisa berhalangan hadir tadi, nah itu bisa
menjadi menjadi suami oleh istri yang terlaksana akad nikah tadi. Nah, tapi di sini harus digarisbawahi ya, kalau memang mempelai wanita dan wali di saat itu keberatan karena mempelai laki-laki ini diwakili, maka penghulu tidak boleh melangsungkan akad nikahnya. Karena wali nikah dan calon mempelai perempuan tidak keberatan karena calon mempelai laki-lakinya itu diwakili oleh orang lain ya, itu tidak boleh dilangsungkan. Selanjutnya Pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Ya. Walaupun ataupun sebaliknya ya, seorang wanita Islam tidak dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Ataupun sebaliknya, seorang pria Islam tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita yang bukan agama Islam. Ya. Karena syarat pernikahan itu kan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau hukum agamanya masing-masing. Hukum agamanya masing-masing itu artinya dia harus satu agama, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, atau Katolik dengan Katolik, tidak bisa antara salah satu dan lainnya. Nanti bingung nih, dia ini mengikut hukum Islam atau hukum agama lain. Nah, ini harusnya dipertegas. Dan sekarang kan ada huru hara lah, ingin diadakannya pernikahan beda agama. Nah, tapi itu nantilah pembahasan lain karena itu sudah termasuk fikih munakahat kontemporer bahasanya. Selanjutnya pasal 45, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak. Nah, ini kita garis bawahi ya. Taklik talak ini merupakan perjanjian termasuk di dalam perjanjian perkawinan. Kemudian perjanjian lain juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bisa membuat perjanjian lain, misal dia mengizinkan bahwa suaminya itu boleh menikahi dirinya asal melakukan perjanjian dulu. Perjanjiannya misal, kalau dia menikah dengan kalau suami tersebut ingin menikahi dia, maka dia melakukan perjanjian tidak boleh menikah lagi di saat pernikahannya berlangsung atau tidak boleh berpoligami. Maka kalau suaminya setuju dan suaminya setuju dan ternyata di saat berjalannya pernikahan suami tersebut poligami, maka itu bisa mengajukan eh, pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang telah dijanjikan di awal ya. Jadi itu bisa diajukan ke pengadilan agama. Kemudian, nah di sini apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak, nah taklik talak ya, betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Jadi kalau ternyata setelah dibacakan sigot taklik atau taklik talak dan ternyata berlangsungnya perkawinan ada pelanggaran atau ada yang dia langgar atau suami langgar oleh apa yang dia ucapkan, maka dia tidak semena-mena bisa jatuh langsung. Nah, ini kadang harus dipahami, penghulu harus bisa memahamkan kepada masyarakat bahwa taklik talak itu kalau misal nanti kita jabarkan. Nah, di sini taklik talak ini kan misal nomor satu, ternyata suaminya itu meninggalkan dia selama 2 tahun berturut-turut atau lebih, entah tahu kemana, tidak jelas apakah istrinya ini posisinya sudah dicerai atau tidak, pokoknya hilang entah kemana, suaminya meninggalkan sama sekali istrinya, ini berarti artinya melanggar taklik talaknya. Maka supaya ini tidak jatuh langsung teman-teman, jadi harus ada perbuatan, yaitu istrinya itu tidak ridho, nah, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Nah, kalau istrinya tidak ridho, tetapi dia tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka ini tidak jatuh taklik talaknya. Begitupun sebaliknya, kalau dia sudah mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, tetapi dia katakan atau dia sampaikan dia ridho-ridho saja, ya tidak bisa juga, ini berarti jatuh. Artinya dia menerima saja suaminya itu meninggalkan dia selama 2 tahun berturut-turut atau lebih, atau hal-hal yang lainnya lah. Nah, kemudian
Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diucapkan, maka tidak dapat dicabut kembali atau diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi teman-teman harus paham bahwa biasanya kan kalau kita sering menghadiri akad nikah ya, acara akad nikah pasti tiap jauh ada yang apa namanya seorang suami setelah akad nikah itu pasti membacakan ini. Sigot ta'lik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari, tanggal, dan lain-lainnya, saya suaminya nih namanya bin siapa berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergaul istri saya bernama siapa yang istrinya tersebut dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan sikut taklik sebagai berikut apabila satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, dua tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, tiga menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau empat membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Biasanya penghulu itu menyampaikan bahwa tolong setelah ini kita lanjutkan dengan acara pembacaan sigot taklik pada suaminya, kami persilahkan. Tapi baiknya lagi kita jelaskan bahwa sigot taklik ini merupakan janji suami kepada istri agar kiranya tidak dilanggar, dan sebenarnya tanpa sigot taklik ini pun hal-hal yang disebutkan ini nanti tidak boleh dilakukan. Akan tetapi karena kita ini merupakan negara hukum dan segala sesuatu itu harus mempunyai kekuatan hukum, dan agar kiranya pemerintah bisa melindungi hak-hak istri, maka penting agar kiranya bisa dibacakan sigot taklik ini. Nah, artinya bisa memahamkan pasangan mempelai laki-laki dan perempuan agar kiranya yang laki-laki pun berkenan untuk membacakan sigot taklik ini. Inti dari tujuan sigot taklik ini sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk melindungi hak istri ya teman-teman. Nah, jadi hak istri itu biar bisa mendapatkan nafkahnya, kemudian dia suaminya itu menjalankan kewajibannya secara baik, kemudian tidak menyakiti badan atau jasmani dia gitu. Jadi upaya pemerintah untuk melindungi hak istri, karena kalau tanpa ini kadang suami itu bisa semena-mena meninggalkan istrinya entah tidak memberi nafkah dan lain-lain, maka karena talak itu adalah di tangan atau ada di hak seorang suami dan istri tidak bisa apa-apa, maka sifatnya itu istri seperti tidak apa namanya tidak bahagia di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Maka dari itu upaya pemerintah meletakkanlah hak istri ini juga ada hak talak tersebut ada di tangan istri agar kiranya kalau suaminya melakukan hal-hal yang melanggar perjanjian, maka dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Nah, mungkin semoga bisa dipahami ya sekilas. Selanjutnya kawin hamil. Nah, di sini ada yang menanyakan, kemarin banyak yang pertanyaan, apakah di masyarakat katanya kalau orang sudah hamil, dia tidak boleh dinikahkan dulu, nanti dinikahkan setelah dia melahirkan katanya. Banyak penjelasan itu. Nah, di KHI sudah dijelaskan pada pasal 53, seorang wanita hamil di luar nikah, kalau dia ternyata ketahuan hamil di luar nikah dan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dia dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya ya, bisa dikawinkan, bisa didaftarkan di KUA walaupun kondisinya lagi hamil. Nah, selanjutnya perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1, artinya ayat 1 ini teman, dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Artinya perkawinan wanita hamil itu tanpa menunggu lahir anaknya itu bisa dilakukan ya. Nah, jadi tidak perlu kalau kata masyarakat itu harus menunggu lahir anaknya dulu. Memang ada mungkin pendapat ulama harus menunggu kelahiran anaknya. Tapi di dalam KI karena ini pun sudah insya Allah dibuat oleh para ulama juga dan insya Allah relevan dengan kehidupan masyarakat, maka perkawinan dengan wanita hamil itu bisa dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Nah, kemudian jangan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jadi, misal di saat perkawinan dia itu hamil, kemudian kan ada masyarakat biasanya menanyakan, berarti dia nanti setelah anaknya lahir katanya harus nikah ulang lagi ya, Pak Penghulu katanya. Nah, maka kita jawab ya tidak perlu karena dia sudah nikah di saat dia hamil. Nah, jadi semoga bisa memahamkan teman-teman.
Selanjutnya pencegahan perkawinan. Nah, ini penting teman-teman. Pencegahan perkawinan itu kan kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa pencegahan itu berarti belum terjadi perkawinan. Artinya sebelum terjadi perkawinan, apabila ada yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kita bisa mencegah karena posisi kita sebagai petugas pencatat nikah atau penghulu. Nah, di pasal 60, pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan undang-undang. Jadi harus digarisbawahi ini, apabila ada sesuatu yang menurut kita ternyata itu melanggar hukum Islam ataupun menurut peraturan undang-undang. Nah, di pundak kita itu teman-teman, itu dua ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita bukan PPN atau penghulu yang dilantik atau disumpah oleh negara, maka mungkin di beban kita itu hanya di sini aja. Kalau sesuai dengan rukun dan syarat, ya wes kita laksanakan pernikahannya. Nah, tapi kalau kita sebagai penghulu yang sudah disumpah oleh negara, maka dua ini ada di pundak kita. Harus sesuai dengan hukum Islam dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau ternyata ketahuan kita bahwa ada seorang yang ingin menikah di bawah umur 19 tahun, maka kita tidak boleh menikahkan walaupun umpamanya mohon maaf keluarga sendiri. Nah, jadi karena kita terikat secara baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka kita tidak boleh melakukan pernikahan tersebut ya. Bahkan kita harus berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi pernikahan itu. Kemudian pasal 62 yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah. Saudara, wali nikah, wali pengampu, dan salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi termasuk kita ya, pihak-pihak bersangkutan itu bisa termasuk seorang PPN juga. Jadi pihak keluarga boleh mencegah perkawinan atau ada yang hal tidak setuju, dia boleh mencegah perkawinan tersebut, tetapi dengan alasan yang betul-betul sifatnya memang melanggar secara hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan. Baik, pasal 64, pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Nah, ini makanya dari saya sampaikan tadi, di pundak teman-teman itu ada dua ini nih, yang harus dilaksanakan. Harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum peraturan perundang-undangan. Karena pejabat itu, karena kita itu nanti teman-teman kalau dijadikan punya SK jabatan fungsional penghulu, sebelum kita mendapatkan SK tersebut, kita juga disumpah lagi. Yang pertama itu nanti kita disumpah menjadi PNS 100%. Nah, nanti yang kedua itu kita disumpah sebagai pejabat fungsional penghulu. Jadi sebenarnya kita itu dibilang pejabat kecamatan lah, yaitu Pak Penghulu. Nah, jadi yang ditunjuk untuk mengawasi pernikahan yang ada di daerah kecamatan tersebut. Nah, bila ada yang rukun yang tidak terpenuhi, maka wajib kita itu mencegah. Jangan sampai kita malah menganjurkan. Nah, seperti itu. Kemudian pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dan diberitahukan juga kepada PPN. Jadi kalau ada pencegahan perkawinan boleh diajukan kepada pengadilan agama di daerah tersebut. Kemudian pada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan yang dimaksud dalam satu oleh PPN. Nah, kemudian perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Jadi apabila ternyata dikabulkan oleh hakim terjadi pencegahan perkawinan, maka selama putusan tersebut tidak dicabut atau tidak dicabut atau tidak dibatalkan, maka penghulu tidak boleh melaksanakan perkawinan tersebut ya. Kemudian apabila pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan. Jadi pencegahan perkawinan itu dapat dicabut dengan menarik kembali, pihak yang mengajukan itu menarik kembali permohonannya atau mengajukan ulang untuk memberikan putusan ulang agar pencegahan ini dibatalkan seperti itu. Jadi selama pencegahan ini nanti ada dan dikabulkan oleh hakim, maka sang penghulu tidak boleh melaksanakan pernikahannya ya. Tapi kalau sudah dibatalkan atau terjadi putusan lain setelah itu yang mana membatalkan putusan pertama, maka penghulu boleh menikahkan. Kemudian pembatalan perkawinan. Nah, teman-teman bisa baca sendiri, perkawinan itu bisa dibatalkan ada 4 hal ya di sini.
melakukan perkawinan karena dia sudah mempunyai 4 istri, jadi dia ingin melakukan perkawinan dengan istri kelima, nah dan lain-lain. Kemudian seorang menikah dengan bekas istri yang telah diliannya, nah diliannya insya Allah teman-teman saya yakin paham lah. Artinya lian itu kan suami itu bersumpah bahwa seorang istri itu melakukan perzinahan atau tidak mengakui anaknya. Nah, kemudian istrinya menolak dengan sumpah tersebut. Nanti mekanismenya nanti diatur di pengadilan juga. Nah, itu tidak boleh nanti dia menikah dengan seseorang yang sudah diliannya. Nah, kemudian seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak. Nah, ini kalau dia sudah talaknya talak bain kubro, maka dia tidak boleh kembali kepada suami kecuali ya kalau istrinya tersebut sudah pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah ba'da dukhul, lalu pria tersebut lalu wanita tersebut apa namanya habis masa iddahnya, baru eh, yang suami yang sebelumnya tadi bisa menikahi dia kembali. Jadi syaratnya harus dinikahi oleh orang lain, kemudian dinikahi oleh orang lain, kemudian diceraikan, lalu habis masa iddah baru dia boleh kembali lagi. Itu kalau talak bain kubro. Nah, kemudian perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah, baik itu senasab, mahram intinya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ini kalau ada pertanyaan mungkin bisa dibantu nanti oleh teman-teman yang mungkin lebih berkompeten juga atau lebih berpengetahuan. Boleh ditambahkan juga boleh. Nah, kemudian pasal 72, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinannya dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Artinya pembatalan perkawinan ini kan perkawinannya artinya sudah terjadi. Kemudian setelah eh, dia tahu bahwa perkawinan ini itu karena sebab dia diancam, maka dia bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk membatalkan perkawinannya ini. Kemudian eh, seorang suami juga bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Nah, ini ada kasus teman-teman. Nah, makanya ada di PMA, nanti kita bahas insya Allah di materi selanjutnya. Itu ada kasus ternyata istrinya ini jenis kelaminnya laki-laki. Nah, artinya kan ini terjadi penipuan ya terhadap pasangan suami. Artinya terlihat seperti perempuan, ternyata jenis kelaminnya itu laki-laki. Jadi dia bisa mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama ya, karena menurut pasal 72 dia salah sangka atau terjadi penipuan. Jadi perkawinannya bisa dibatalkan. Kemudian pasal 73, nah ini yang bisa mengajukan permohonan pembatalan, nah ini boleh teman-teman nanti baca sendiri aja. Nah, slide terakhir penjelasan pasal 149. Nah, ini mungkin buat pengetahuan teman-teman ya. Bila mana perkawinan putus karena talak atau cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qoblat dukhul. Jadi kalau istri tersebut sudah ba'da dukhul dan kita menceraikan, maka kita wajib memberikan mut'ah. Namanya mut'ah itu bisa uang, bisa barang, misalnya berapa yang diminta umpamanya istrinya kan. Istrinya minta mut'ahnya 10 juta misalnya, maka suami terus dipertimbangkan hakim dan dikabulkan hakim, maka suami wajib memberikan nafkah mut'ahnya ya selama sebesar 10 juta tersebut. Nah, jadi banyak orang yang itu tidak tahu bahwa ketika terjadi perceraian di pengadilan itu sebenarnya istrinya pun bisa sebenarnya mengajukan nafkah-nafkah dan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah saya lupa satunya. Nah, itu bisa diajukan teman-teman. Kalau dikabulkan hakim maka dia tidak bisa menikah di KUA kalau dia belum bayar nafkah yang dikabulkan tersebut kepada istrinya. Artinya eh, dia tidak bisa mengambil akta cerainya di pengadilan kalau dia belum membayar nafkah-nafkah tersebut. Jadi ini biasanya jarang orang tahu. Makanya kalau perceraian itu pakai pakai pengacara ya, pakai pengacara, maka dia biasanya pengacaranya menyarankan agar si suami ini jera katanya gitu biasanya.
Jadi kemudian yang kedua, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama iddah. Nah ini nafkah iddahnya lagi. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusus dan dalam keadaan tidak hamil. Nah syaratnya ini ada ya. Nah, telah dijatuhi talak bain, kemudian nusus. Nah nusus ini ada pembangkangan, pembangkangan artinya istrinya melawan kepada suami atau membangkang kepada suami dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian melunasi mahar yang masih terutang. Kalau ada mahar yang misalnya 10 juta maharnya waktu pernikahan, maka kalau dia ba'da dukhul maka sepenuhnya harus diberikan. Kalau dia qabla dukhul maka separuhnya saja. Misalnya 100 juta maharnya berarti kalau dia qabla dukhul berarti 50 juta. Tapi kalau dia ba'da dukhul artinya sudah berhubungan suami istri, maka 100 juta itu harus diberikan kepada uh, mantan istrinya itu. Kemudian memberikan biaya hadonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Nah, biasanya kalau terjadi perceraian di pengadilan, kemudian yang bercerai ini mempunyai anak, maka dan anaknya masih kecil atau di bawah umur 21 tahun, maka dia bisa meminta atau namanya hakim meminta untuk memberikan nafkah terhadap anaknya ya. Karena kan nasab itu tidak terputus oleh perkawinan, oleh perceraian gitu. Jadi selama dia apa namanya mengakui bahwa itu anaknya, maka itu merupakan eh, tanggung jawabnya juga ya. Kemudian pasal 150, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih di dalam masa iddah. Nah ini kalau dia masih rujuk, kalau dia mau rujuk dia harus masih istrinya itu di dalam masa iddah. Kemudian bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Nah ini harus digarisbawahi, iddahnya ini pun yang kalau dia bercerai di pengadilan, walaupun dia sudah bercerai lama secara siri, tapi dia bercerai ini secara di pengadilannya baru-baru aja, maka dia tetap iddahnya dihitung sesuai dengan putusan akta cerainya di tanggal tersebut, kapan dia diputuskan untuk bercerai. Kemudian yang terakhir, berkas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusus, kecuali ia melakukan pembangkangan atau nusus ini nanti teman-teman pelajari saja sendiri karena saya berusaha untuk sesingkat mungkin menjelaskan KHI ini yang penting-penting bagi teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi bahan ilmu untuk teman-teman nanti dalam menjalani jabatannya sebagai penghulu, baik itu nanti melihat situasi dan kondisi yang mana ada kasus-kasus tertentu dan kita harus memberikan solusinya, maka kita sebagai penghulu harus berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik dengan berdasarkan juga sebagai rujukan salah satunya yaitu KHI. Mungkin itu saja. Terima kasih. Yuk kita latihan soal dulu sebelum kita tanya jawab. Nanti setelah kita latihan soal atau di kahot ini, nanti teman-teman boleh kalau ada yang mau istirahat silahkan. Kalau ada yang mau bertanya kita kasih waktu beberapa penanya. Tapi kalau ada yang mau standby sampai akhir juga